Selamat datang di arah baru, ruang refleksi bagi siapapun yang ingin hidup lebih tenang di tengah dunia yang semakin bising. Dalam filosofi Stoikisme, ada satu pesan penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas cara kita meresponsnya. Kebanyakan dari kita terburu-buru bereaksi, marah ketika disalahpahami, cemas saat keadaan tak sesuai rencana. Padahal, kekuatan sejati lahir ketika kita berhenti menjadi budak emosi dan memilih jeda sebelum bertindak. Bayangkan hidup di mana kata orang tak lagi menentukan suasana hati. Disinilah kebebasan dimulai. Ketika kita sadar bahwa ketenangan bukan hadiah dari keadaan, melainkan keputusan batin. Mari kita belajar. Bersama, belajar merespon, bukan bereaksi, agar setiap langkah membawa kita pada hidup yang lebih berani, bijak, dan tidak tergoyahkan. Bayangkan suatu pagi yang tenang tiba-tiba dipecahkan oleh sebuah pesan singkat. Kata-kata yang membuat dada Anda panas, memicu emosi yang langsung melonjak. Dalam hitungan detik, jari ingin menekan tombol balas. Kita semua pernah mengalaminya. Saat itu, yang muncul pertama kali biasanya bukanlah respon, melainkan reaksi. Reaksi adalah gerakan otomatis, naluriah, dan sangat cepat. Ia seperti percikan api yang menyambar kayu kering. Tak perlu berpikir, langsung menyala. Reaksi lahir dari dorongan emosi, dari amigdala di otak yang memproses rasa takut, marah, atau kaget. Tidak salah memiliki emosi. Emosi adalah bagian alami dari kemanusiaan. Namun bila kita selalu hidup dalam pola reaktif, kendali hidup perlahan berpindah dari tangan kita ke tangan keadaan. Dunia luar menjadi penguasa suasana hati kita. Respon sebaliknya adalah tindakan sadar. Respon memberi ruang antara pemicu dan pilihan. Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi, menulis, "Di antara rangsangan dan respon ada sebuah ruang. Di ruang itulah terdapat kekuatan kita untuk memilih respon kita. Di respon kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita." Stoikisme mengajarkan hal serupa ribuan tahun sebelumnya. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan opini kita tentang hal-hal itu. Respon adalah keputusan. Ia muncul ketika kita menahan diri sejenak, bernapas dan menimbang. Apakah kata-kata saya nanti akan menambah api atau justru memadamkan? Apakah tindakan saya akan mendekatkan saya pada nilai-nilai yang saya junjung, atau hanya melayani ego yang tersulut? Pertanyaan-pertanyaan sederhana inilah yang memisahkan respon dari reaksi. Mari kita perhatikan contohnya dalam keseharian. Seseorang memotong antrean di depan Anda. Reaksi spontan mungkin berupa tatapan tajam, komentar sinis, bahkan dorongan untuk membalas. Namun respon yang lahir dari kesadaran bisa berbeda. Mungkin hanya senyap dengan napas panjang atau menegur dengan nada tenang tanpa memancing permusuhan. Bukan berarti kita pasif atau menoleransi ketidakadilan, melainkan kita memilih cara yang tidak mengorbankan kedamaian batin. Mengapa perbedaan ini penting? Karena hidup modern dipenuhi pemicu reaktif, notifikasi media sosial, komentar pedas, lalu lintas macet, deadline menekan. Jika setiap pemicu mendapat reaksi tak terkelola, energi mental kita habis untuk hal-hal sepele. Kita menjadi seperti kapal yang terbawa arus ombak, bukan nahoda yang menavigasi. Stoikisme mengingatkan, kebebasan sejati adalah kebebasan menguasai diri, bukan kebebasan dari rintangan. Untuk mulai berlatih, cobalah langkah sederhana. Beri jeda 3 napas sebelum merespons. Rasakan udara masuk dan keluar. Perhatikan detak jantung. Saat napas ketiga, tanyakan, apakah tindakan ini mencerminkan diri terbaik saya? Mungkin tampak sepele, tetapi jeda itulah pintu menuju respon yang bijak. Kita tidak akan selalu sempurna. Kadang reaksi lebih cepat dari kesadaran. Namun setiap kali kita berhasil menukar reaksi dengan respon, kita sedang memperkuat otot pengendalian diri. Seperti latihan fisik, pengendalian batin membutuhkan pengulangan. Semakin sering kita melatihnya, semakin luas ruang antara rangsangan dan pilihan kita. Jadi memahami perbedaan antara respon dan reaksi bukan sekadar teori. Ini adalah fondasi kebebasan batin. Dengan respon, kita tidak lagi menjadi korban keadaan, kita menjadi pemilik arah.
Inilah langkah pertama untuk hidup sebagai seorang stoik modern. Belajar merespon, bukan bereaksi, agar kita bisa berjalan di tengah kebisingan dunia dengan kepala tegak dan hati yang tetap tenang. Ada satu kebijaksanaan kuno yang terus bertahan melewati ribuan tahun. Bedakan apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang berada di luar kendali kita. Kalimat sederhana ini menjadi inti stoikisme, namun dalam praktik, ia menuntut keberanian dan kejujuran yang tidak ringan. Setiap hari, kita bangun dan langsung disapa oleh hal-hal yang tidak kita kuasai. Cuaca yang tiba-tiba berubah, kabar buruk dari dunia, keputusan atasan di kantor, opini orang-orang di media sosial. Kita mungkin merencanakan dengan cermat, tetapi dunia selalu punya caranya sendiri. Jika kita menaruh kebahagiaan pada hal-hal itu, kita menjerat diri dalam ketidakpastian yang tak ada habisnya. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup sebagai budak, menulis dalam Enchiridion, beberapa hal berada dalam kekuasaan kita, beberapa tidak. Dalam kekuasaan kita, opini, dorongan, keinginan, dan penolakan. Singkatnya, apapun yang merupakan tindakan kita sendiri. Bukan dalam kekuasaan kita, tubuh, harta, reputasi, dan jabatan, apapun yang bukan tindakan kita sendiri. Kata-kata ini lahir dari pengalaman pahit seorang manusia yang tahu betul bahwa banyak hal di sekitarnya tidak akan pernah patuh pada keinginannya. Mari kita pecah menjadi dua wilayah yang berada dalam kendali kita: pikiran, sikap, nilai-nilai, pilihan kata, usaha yang kita curahkan, cara kita merespons. Inilah wilayah batin, tempat kita bisa memutuskan apakah akan bersabar atau marah, apakah akan jujur atau berbohong, apakah akan melangkah maju atau berhenti. Di luar itu yang tidak berada dalam kendali kita, cuaca, opini orang, hasil akhir dari upaya kita, bahkan tubuh kita sendiri sepenuhnya. Kesehatan bisa rapuh, usia tak bisa diatur, reputasi bisa berubah dalam semalam. Ketika kita gagal mengenali batas ini, penderitaan pun lahir. Kita marah karena orang lain tidak berubah sesuai keinginan. Kita cemas karena hasil kerja belum tentu dihargai. Kita kecewa karena rencana yang kita susun rapi berantakan. Semua itu seperti berusaha menahan angin dengan tangan kosong. Stoikisme tidak menyuruh kita pasrah, melainkan mengajak kita memusatkan energi pada apa yang nyata-nyata bisa kita olah. Pikiran dan tindakan kita sendiri. Bayangkan Anda menghadapi ujian penting. Anda bisa mengendalikan cara belajar, kedisiplinan, manajemen waktu, bahkan ketenangan menjelang ujian. Namun Anda tidak bisa memaksa soal-soal muncul sesuai keinginan atau memaksa penilai memberi skor sempurna. Jika Anda menggantungkan kebahagiaan pada hasil akhir, kegagalan akan menghantam keras. Tetapi jika fokus pada usaha, Anda sudah menang bahkan sebelum nilai keluar. Contoh lain, hubungan dengan orang terdekat. Kita bisa mencintai dengan tulus, berbicara dengan hormat, hadir sepenuh hati. Namun kita tak bisa mengendalikan apakah mereka akan selalu mencintai kita, selalu memahami, atau selalu setia. Banyak hati yang remuk karena lupa batas ini, mengira bisa mengatur perasaan orang lain. Menerapkan prinsip ini bukan berarti menjadi dingin atau tak peduli. Justru sebaliknya, kita bisa memberi yang terbaik tanpa terbebani hasil. Kita menjadi bebas untuk bertindak dengan integritas karena ukuran keberhasilan bukan lagi di tangan dunia, melainkan di kedalaman batin. Latihan praktisnya sederhana namun mendalam. Setiap kali kegelisahan datang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sepenuhnya dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan obsesi mengendalikan. Alihkan perhatian pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Tarik napas, atur sikap, lakukan langkah berikutnya dengan tenang. Perlu diingat, membedakan dua wilayah ini adalah proses seumur hidup. Ada hari-hari kita akan tergelincir, marah pada hal yang seharusnya kita terima, cemas pada hal yang tak bisa kita ubah. Tidak apa-apa. Setiap kali kita kembali pada kesadaran ini, kita sedang melatih kebijaksanaan. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukanlah bebas dari masalah, melainkan bebas dari ilusi bahwa kita bisa mengatur segalanya. Ketika kita berhenti menuntut dunia tunduk pada kehendak kita, kita menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Inilah inti hidup stoik. Fokus pada kendali batin, lepaskan sisanya kepada arus kehidupan.
Dengan begitu, dunia boleh tetap bising, namun hati kita tetap jernih dan teguh. Bayangkan situasi yang begitu familiar. Seseorang mengucapkan kalimat yang menyinggung, darah mendidih, lidah terasa gatal untuk membalas. Dalam sepersekian detik, kita berada di ambang pilihan. Sebagian besar orang langsung bereaksi, seolah tak ada jarak antara pemicu dan tindakan. Namun di sanalah letak kekuatan terbesar yang kita miliki, jeda. Jeda adalah ruang kecil yang sering kita abaikan. Ia hadir di antara apa yang menimpa kita dan cara kita menanggapinya. Terlihat sederhana, namun di dalam ruang yang nyaris tak terlihat itu, terdapat kebebasan sekaligus kebijaksanaan. Filsuf Viktor Frankl pernah berkata, di antara rangsangan dan respon ada ruang. Di ruang itu terdapat kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih respon. Dalam respon itu terdapat pertumbuhan dan kebebasan kita. Kata-kata ini sejalan dengan ajaran para Stoik ribuan tahun sebelumnya. Epictetus mengingatkan bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Mengapa jeda begitu penting? Karena emosi pertama yang muncul biasanya adalah emosi mentah, marah, takut, terkejut, cemas. Jika kita bertindak di bawah kendali emosi itu, kita menyerahkan kemudi hidup pada dorongan sesaat. Jeda memberi kesempatan untuk mengenali emosi, bukan menekannya, melainkan mengamatinya dengan tenang seperti menyaksikan awan melintas. Saat kita menunda reaksi beberapa detik, bahkan hanya dengan 3 tarikan napas dalam, sistem saraf kita mendapat sinyal untuk menenangkan diri. Pikiran menjadi lebih jernih, kata-kata yang keluar pun lebih bijak. Mari kita bayangkan sebuah percakapan yang memanas di kantor. Seorang rekan kerja mengkritik hasil pekerjaan Anda di depan banyak orang. Reaksi spontan mungkin berupa bantahan tajam atau tatapan marah. Tetapi jika kita meluangkan jeda, menarik napas perlahan, menahan kata-kata, kita menciptakan ruang untuk menimbang. Mungkin kritik itu benar adanya. Mungkin ia hanya sedang lelah, atau mungkin memang bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Jeda memberi kita pilihan untuk menanggapi dengan kepala dingin, menjaga martabat diri, sekaligus mengarahkan percakapan ke arah yang lebih membangun. Menggunakan jeda bukan berarti menahan diri selamanya atau menjadi pasif. Sebaliknya, jeda adalah tindakan aktif. Ia adalah keputusan untuk tidak menjadi budak emosi. Dalam stoikisme, ini disebut prohairesis, kebebasan memilih respon sesuai akal sehat dan nilai yang kita pegang, bukan sekadar dorongan spontan. Bagaimana melatih kekuatan jeda? Mulailah dari hal kecil. Saat ponsel berbunyi dan Anda tergoda untuk segera membalas pesan yang memicu emosi, berhentilah sejenak. Hitung napas, 1, 2, 3, rasakan detak jantung. Tanyakan, apa yang ingin saya capai dari respon ini? Apakah kata-kata saya nanti akan membawa kebaikan atau hanya melampiaskan emosi? Praktik sederhana ini, jika dilakukan berulang, akan memperluas jarak antara stimulus dan respon. Teknik lain adalah mindful breathing atau pernapasan penuh kesadaran. Setiap pagi, luangkan beberapa menit untuk memperhatikan napas masuk dan keluar. Latihan ini melatih pikiran agar terbiasa kembali pada saat kini, sehingga ketika situasi menegangkan datang, kita lebih mudah menemukan jeda alami. Menulis jurnal juga bisa menjadi sarana refleksi. Dengan menuliskan perasaan yang muncul, kita belajar mengenali pola reaksi, sehingga di masa depan kita lebih cepat menyadari kapan perlu berhenti sejenak. Manfaat jeda terasa jauh melampaui momen konflik. Dalam pengambilan keputusan besar, memilih pekerjaan, merespon peluang, atau menghadapi kegagalan, jeda memberi ruang untuk menyelaraskan pilihan dengan nilai-nilai kita. Keputusan yang lahir dari ketenangan cenderung lebih tahan lama dan membawa kedamaian dibanding keputusan yang diambil dalam gejolak emosi. Tentu, kita tidak akan selalu berhasil. Ada kalanya kata-kata terlanjur meluncur, tindakan terlanjur diambil. Namun setiap kali kita ingat untuk berhenti sejenak, sekecil apapun, kita sedang mengasah kebijaksanaan. Seperti latihan otot, kekuatan jeda bertambah dengan konsistensi. Pada akhirnya, jeda adalah pintu menuju kebebasan batin. Di tengah dunia yang serba cepat dan bising, orang yang mampu berhenti sejenak sebelum merespon
bukanlah orang lemah, melainkan pemilik kekuatan sejati. Dengan jeda, kita menjadi tuan bagi diri sendiri, bukan sekadar bayangan yang terseret arus peristiwa. Inilah seni hidup yang diajarkan para Stoik, menggunakan jeda sebagai kekuatan, agar kita dapat merespon hidup dengan kejernihan, bukan bereaksi karena emosi. Emosi adalah warna kehidupan. Tanpa emosi, hidup akan hambar, tanpa kegembiraan, cinta, semangat, atau rasa haru. Namun emosi juga bisa menjadi badai yang menenggelamkan kejernihan pikiran. Marah, cemas, iri, takut, semuanya dapat meledak kapan saja. Pertanyaannya bukanlah apakah kita merasakan emosi, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Disinilah kesadaran diri menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mematikan emosi, tetapi untuk mengenali dan menempatkannya pada porsi yang tepat. Epictetus menegaskan bahwa bukan peristiwa di luar yang merusak kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Emosi adalah sinyal, bukan musuh. Masalah muncul ketika kita menanggapinya tanpa sadar, ketika kita bereaksi otomatis, tanpa jeda, tanpa pertimbangan. Kesadaran diri dimulai dengan pengamatan jujur terhadap apa yang kita rasakan tanpa menghakimi. Bayangkan saat kemarahan datang. Alih-alih menolaknya atau menyalurkannya dalam teriakan, kita bisa berkata dalam hati, "Ini marah. Aku sedang merasa marah sekilas sederhana, tetapi memberi jarak antara diri kita dan emosi itu. Kita bukan kemarahan itu, kita adalah pengamatnya." Jarak inilah yang memberi kita kendali. Perhatikan bagaimana tubuh bereaksi ketika emosi muncul. Napas yang memendek, detak jantung yang cepat, rahang yang menegang. Dengan menyadari sinyal-sinyal ini, kita belajar mengenali gejala sejak awal, sebelum emosi tumbuh menjadi badai. Ketika tubuh mulai memberi tanda, kita dapat berhenti, menarik napas dalam, dan memberi pesan pada pikiran, "Tenanglah." Ambil contoh rasa cemas. Ketika rencana hidup tak berjalan sesuai keinginan, cemas datang menggulung seperti ombak. Jika kita larut, pikiran akan mengembara ke ribuan kemungkinan buruk. Tetapi kesadaran diri mengajarkan kita untuk kembali ke saat kini. Kita bertanya, apa yang benar-benar terjadi sekarang? Apa fakta yang ada, bukan bayangan pikiran? Dengan cara ini, kita membedakan antara realitas dan cerita yang kita ciptakan sendiri. Latihan praktis untuk mengelola emosi dengan kesadaran diri dapat dimulai dari kebiasaan harian. Pertama, luangkan waktu untuk mindful breathing, pernapasan penuh kesadaran. Duduk tenang, rasakan udara masuk dan keluar, biarkan pikiran mengalir tanpa perlu dihakimi. Latihan 5 menit ini memperkuat kemampuan kita untuk tetap hadir ketika emosi datang. Kedua, menulis jurnal. Tuliskan perasaan yang muncul setiap hari, jangan sensor apapun. Biarkan kata-kata mengalir. Dengan menulis, kita menyalurkan emosi ke dalam bentuk yang dapat diamati. Kita membaca ulang dan melihat pola. Kapan marah muncul? Apa pemicunya? Bagaimana tubuh bereaksi? Kesadaran akan pola membuat kita lebih siap menghadapinya di masa depan. Ketiga, refleksi malam. Sebelum tidur, tanyakan, emosi apa yang paling kuat hari ini? Bagaimana aku meresponsnya? Apa yang bisa aku lakukan dengan lebih bijak? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami. Setiap malam menjadi ruang latihan agar besok kita lebih tenang menghadapi arus emosi. Mengelola emosi dengan kesadaran diri juga berarti menerima bahwa emosi tidak selalu nyaman, tetapi semuanya sementara. Seperti awan di langit, ia datang dan pergi. Saat kita berhenti melawannya, kita berhenti menjadi korban. Kita belajar berjalan berdampingan dengan marah, takut, atau sedih tanpa kehilangan arah. Dalam hubungan antar manusia, keterampilan ini sangat berharga. Ketika pasangan, sahabat, atau rekan kerja memicu perasaan negatif, kesadaran diri membantu kita merespons dengan empati, bukan serangan balik. Kita bisa berkata, "Aku butuh waktu untuk mencerna ini," daripada melontarkan kata-kata yang nanti kita sesali. Kita memberi ruang bagi dialog, bukan pertengkaran. Perlu diingat, kesadaran diri bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan. Ada hari-hari kita tergelincir, emosi mengambil alih, kata-kata terucap sebelum kita sempat berpikir. Tidak apa-apa,
Saat kita menyadari, menarik napas, dan kembali ke pusat diri, kita sedang melatih otot batin. Setiap upaya, sekecil apapun, memperkuat kemampuan kita untuk mengelola emosi esok hari. Pada akhirnya, mengelola emosi dengan kesadaran diri adalah seni menguasai diri. Dunia luar akan terus bising, provokasi tidak akan berhenti. Namun, ketika kita mengenali emosi, menerima kehadirannya, dan memilih cara menanggapinya, kita menjadi penguasa kehidupan batin kita sendiri. Inilah kebebasan sejati yang diajarkan para Stoik. Ketenangan yang lahir bukan dari hilangnya badai, melainkan dari kemampuan kita menavigasi badai dengan hati yang jernih dan pikiran yang teguh. Dalam hidup sehari-hari, kita sering terjebak dalam lingkaran sempit pandangan kita sendiri. Ketika masalah dating, entah pekerjaan yang berantakan, komentar pedas seseorang, atau rencana yang gagal, pikiran kita spontan memusatkan seluruh perhatian pada titik kecil itu, seolah hanya itulah dunia. Kita merasa seakan-akan seluruh hidup bergantung pada momen itu. Padahal, jika kita mau menengok sejenak ke horizon yang lebih jauh, kita akan melihat betapa kecilnya satu peristiwa di tengah luasnya perjalanan. Melatih perspektif yang lebih luas adalah kunci untuk tetap tenang di tengah guncangan. Sebuah seni yang diajarkan Stoikisme sejak ribuan tahun lalu. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf, sering menulis dalam catatan pribadinya. Lihatlah segala sesuatu seolah-olah dari ketinggian. Bayangkan bumi dari kejauhan. Lihat betapa kecilnya urusan manusia. Bagi Marcus, melihat dari ketinggian bukan sekadar imajinasi, melainkan latihan batin. Ia mengingatkan diri sendiri bahwa kekacauan politik, pujian, caci maki, bahkan kemenangan hanyalah debu kecil dalam skala kosmos yang luas. Perspektif yang lebih luas membantu kita menyadari dua hal penting. Pertama, masalah yang tampak besar hari ini seringkali tidak seberapa dalam jangka panjang. Ingatlah kegelisahan Anda 5 tahun lalu, pekerjaan yang membuat tidak bisa tidur, pertengkaran yang membuat hati remuk. Kini, banyak di antaranya mungkin telah larut tanpa jejak. Waktu memberi jarak, dan jarak melahirkan kejernihan. Kedua, kita bukan pusat alam semesta. Kesadaran ini bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk membebaskan. Ketika kita berhenti menuntut dunia berputar sesuai keinginan, beban berkurang. Kita memahami bahwa setiap orang juga memikul pergulatan masing-masing. Orang yang tampak mengabaikan kita, mungkin sedang berjuang dengan luka yang tak kita ketahui. Pandangan luas menumbuhkan empati dan menahan kita dari penghakiman cepat. Bagaimana melatih perspektif semacam ini? Ada beberapa cara yang bisa kita praktikkan. Pertama, latihan imajinasi kosmik. Luangkan waktu sejenak untuk membayangkan diri Anda melihat bumi dari kejauhan, dari puncak gunung, atau bahkan dari luar angkasa. Bayangkan lampu-lampu kota sebagai titik kecil, masalah Anda sebagai butiran debu di hamparan alam semesta yang tak berujung. Latihan ini tidak untuk mengecilkan pentingnya hidup, tetapi untuk menempatkan setiap peristiwa dalam skala yang lebih proporsional. Kedua, menulis refleksi jangka panjang. Ketika menghadapi persoalan, tuliskan pertanyaan. Apakah ini masih berarti 5 tahun dari sekarang? 10 tahun? Dengan menimbang jarak waktu, kita mengendurkan cengkeraman rasa panik dan melihat bahwa banyak hal hanyalah gangguan sementara. Ketiga, memperluas wawasan melalui literasi dan percakapan. Membaca sejarah, mendalami kisah kehidupan orang-orang dari budaya dan zaman lain, atau berbicara dengan mereka yang memiliki pengalaman berbeda, membuat kita sadar bahwa dunia jauh lebih besar dari ruang lingkup pribadi kita. Dari sini lahir kerendahan hati dan pengertian yang mendalam. Contoh sederhana, bayangkan Anda baru saja menerima kritik pedas di tempat kerja. Dari perspektif sempit, kritik itu terasa seperti serangan terhadap harga diri. Namun jika dilihat lebih luas, kritik itu mungkin hanyalah langkah kecil dalam perjalanan panjang pengembangan karier Anda atau bahkan peluang untuk belajar. Sama halnya ketika kehilangan kesempatan tertentu, mungkin itu membuka jalan bagi pengalaman yang lebih berarti di masa depan. Perspektif luas juga mengubah cara kita memandang kegagalan. Banyak orang takut gagal karena menganggapnya akhir dari segalanya.
Padahal dalam perjalanan hidup yang panjang, kegagalan sering menjadi batu loncatan. Kita menyadari bahwa satu pintu yang tertutup bukanlah kehancuran, melainkan undangan menuju arah baru yang belum kita lihat. Namun melatih perspektif luas tidak berarti kita mengabaikan detail atau menekan emosi. Kita tetap merasakan sedih, kecewa, atau marah. Bedanya, kita tidak lagi menenggelamkan diri di dalamnya. Kita menempatkan perasaan itu dalam kerangka besar, seperti menaruh batu kecil di tengah hamparan padang luas. Batu itu nyata, tetapi ia tidak lagi menutupi seluruh pandangan. Dalam hubungan dengan orang lain, perspektif luas menumbuhkan belas kasih. Ketika seseorang bersikap kasar, kita bisa berhenti sejenak dan berpikir, mungkin ada cerita di balik sikapnya yang tidak aku pahami. Dengan begitu, kita merespons dengan kesabaran, bukan reaksi instan. Pada akhirnya, melatih perspektif yang lebih luas adalah latihan untuk melihat hidup dari ketinggian. Bukan untuk menghindar, melainkan untuk menempatkan segalanya pada ukuran yang benar. Dunia akan tetap penuh kebisingan, tetapi ketika kita mampu melihat gambaran besar, kita tidak lagi terseret drama kecil. Kita berjalan dengan langkah yang lebih tenang, mata yang lebih jernih, dan hati yang lebih lapang. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa dunia tidak adil. Rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba runtuh. Orang yang kita percaya mengecewakan. Alam menurunkan hujan deras tepat di hari yang kita anggap paling penting. Dalam hati kita muncul pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mengapa tidak sesuai dengan yang aku mau? Pertanyaan yang wajar, tetapi jika terus dipelihara, ia menjadi sumber penderitaan yang tak berkesudahan. Disinilah pentingnya seni menerima dunia apa adanya, sebuah pelajaran inti dari stoikisme yang tetap relevan di era modern. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika kita berdamai dengan realitas, bukan ketika dunia memenuhi harapan kita. Epictetus menulis, "Jangan berharap agar segala sesuatu terjadi sebagaimana kamu inginkan. Berharaplah agar itu terjadi sebagaimana adanya, dan hidupmu akan berjalan baik." Kata-kata ini bukan sekadar nasihat untuk pasrah, melainkan undangan untuk melihat kenyataan tanpa ilusi. Menerima dunia apa adanya berarti menyadari dua fakta sederhana, namun mendalam. Pertama, alam semesta bergerak dengan caranya sendiri. Matahari terbit dan terbenam, musim berganti, kejadian datang dan pergi, semuanya berlangsung tanpa menunggu persetujuan kita. Kita bisa membuat rencana, tetapi kita tidak bisa memerintahkan langit untuk selalu cerah. Kedua, setiap orang membawa latar belakang, luka, dan pilihan yang tak selalu kita pahami. Kita tak dapat mengontrol bagaimana orang lain bersikap, mencintai, atau menilai kita. Seringkali penderitaan muncul bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena pertarungan kita melawan kenyataan. Kita berharap orang lain selalu memahami, berharap dunia berjalan rapi sesuai peta yang kita gambar. Ketika kenyataan menolak, kita marah, kecewa, bahkan putus asa. Padahal penolakan itu seperti berusaha menahan arus sungai dengan tangan kosong. Semakin kita melawan, semakin besar tenaga yang terkuras. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah melihat keadaan apa adanya, lalu bertindak dengan bijak dari titik yang nyata, bukan dari bayangan keinginan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, kita tidak harus berpura-pura senang. Kita boleh bersedih, tetapi kita juga sadar bahwa kesedihan itu tidak mengubah fakta. Dari penerimaan lahirlah langkah konkret. Menata ulang rencana, mencari peluang baru, belajar keterampilan yang mungkin sebelumnya terabaikan. Ada latihan sederhana untuk menumbuhkan sikap ini. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tarik napas panjang dan tanyakan, apakah aku bisa mengubah ini sekarang? Jika jawabannya tidak, alihkan energi pada hal yang bisa dikendalikan. Sikap, respon, langkah selanjutnya. Latihan ini memindahkan kita dari penolakan menuju penerimaan yang aktif. Contoh lain, dalam hubungan pribadi, kita sering ingin orang yang kita cintai selalu memenuhi ekspektasi. Kita ingin mereka mengerti tanpa kita perlu berkata-kata, ingin mereka merespons sesuai keinginan kita. Ketika mereka tidak melakukannya, kita merasa tersakiti. Padahal setiap orang adalah dunia
dengan pengalaman dan pikiran sendiri. Menerima dunia apa adanya berarti memberi kebebasan kepada orang lain untuk menjadi dirinya, tanpa kita paksa untuk berubah sesuai keinginan kita. Kesadaran ini melahirkan ketenangan batin yang mendalam. Kita berhenti menuntut cuaca selalu cerah, berhenti memaksa orang lain mengikuti jalan yang kita rencanakan, berhenti memerangi kenyataan. Kita belajar berkata, ini yang terjadi, aku akan melangkah dari sini. Dalam ruang batin yang tenang itu, kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan untuk menyesuaikan langkah tanpa kehilangan arah. Marcus Aurelius, kaisar yang menghadapi perang dan pengkhianatan, menulis, "Semoga aku menerima segala yang terjadi seperti yang ditakdirkan, karena apa yang lebih cocok bagi alam semesta daripada yang telah diatur olehnya." Kalimat ini bukan fatalisme, ia adalah pernyataan kebijaksanaan. Ketika kita berhenti berperang melawan takdir, kita memiliki energi untuk menjalani takdir dengan integritas. Menerima dunia apa adanya juga menumbuhkan rasa syukur. Saat kita berhenti menuntut dunia untuk sempurna, kita mulai melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Langit mendung yang menenangkan, jalan memutar yang membawa pertemuan baru, kegagalan yang membuka pelajaran berharga. Kita belajar menghargai setiap momen apa adanya, bukan karena momen itu ideal, tetapi karena ia nyata. Perlu diingat, proses ini tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana kita kembali menggugat keadaan, berharap segalanya berbeda. Itu manusiawi. Tetapi setiap kali kita mengingatkan diri untuk menerima, meski hanya sedikit, kita sedang memperkuat kebijaksanaan batin. Seperti air yang mengalir melewati batu, hati yang menerima dunia apa adanya menjadi lentur namun kuat, tak mudah retak oleh perubahan. Pada akhirnya, menerima dunia apa adanya bukanlah sikap pasif, melainkan bentuk keberanian. Keberanian untuk melihat kenyataan dengan mata terbuka, tanpa topeng keinginan. Dalam kesibukan hidup yang penuh gangguan, kita sering lupa menengok ke dalam diri. Kita bangun, berlari mengejar jadwal, menuntaskan pekerjaan, berinteraksi dengan begitu banyak orang, lalu tidur dengan pikiran yang masih berputar. Hari berganti hari, tetapi kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku hari ini? Apa yang kupelajari? Bagaimana aku bereaksi? Disinilah pentingnya refleksi harian, sebuah kebiasaan sederhana yang oleh para filsuf Stoik dianggap sebagai salah satu pilar kebijaksanaan. Para pemikir Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius memandang refleksi harian bukan sekadar aktivitas menulis, tetapi latihan jiwa. Seneca menulis bahwa setiap malam ia mengajak dirinya berdialog. Aku meneliti seluruh perbuatanku hari ini, menimbang ucapan, menilai niat, tidak ada yang kusembunyikan dari diriku sendiri. Bagi Stoik, refleksi bukan penghakiman, melainkan kesempatan untuk menyelami apa yang terjadi, agar esok lebih baik dari hari ini. Mengapa kebiasaan ini begitu penting? Karena tanpa refleksi, kita seperti berjalan di hutan lebat tanpa peta. Kita mungkin terus melangkah, tetapi tak tahu apakah kita mendekati tujuan atau justru menjauh. Refleksi memberi kita peta batin. Ia menyalakan lampu di jalan yang gelap, memungkinkan kita melihat pola, kebiasaan apa yang perlu dipelihara, reaksi apa yang perlu dilatih, dan kesalahan apa yang bisa menjadi guru. Refleksi harian bukan berarti mengkritik diri dengan kejam. Ia adalah percakapan yang jujur namun penuh kasih. Misalnya, kita bisa bertanya, apa yang membuatku marah hari ini? Apakah aku menanggapi dengan sadar atau hanya bereaksi? Atau, kapan aku merasa damai? Apa yang bisa kulakukan untuk membawa rasa damai itu ke hari esok? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti cermin yang menunjukkan keadaan batin tanpa distorsi. Bentuk refleksi pun beragam. Sebagian orang menulis jurnal sebelum tidur. Tulisan tidak harus indah, yang penting jujur. Bisa juga melalui meditasi hening, duduk beberapa menit sambil menelusuri kembali perjalanan hari. Ada yang memilih berbicara pada diri sendiri secara perlahan, seperti berdialog dengan sahabat lama. Intinya bukan pada media, melainkan pada keberanian untuk menatap ke dalam. Dalam praktik Stoik, refleksi memiliki dua arah. Melihat ke belakang dan menatap ke depan. Melihat ke belakang berarti meninjau kejadian yang telah lewat, bagaimana kita bertindak, apa yang kita rasakan, di mana kita mungkin terbawa emosi.
Menatap ke depan berarti menyiapkan mental untuk esok. Merencanakan bagaimana kita ingin hadir dengan lebih tenang, lebih bijak. Dua arah ini saling melengkapi. Masa lalu memberi pelajaran, masa depan memberi arah. Manfaatnya perlahan terasa. Pertama, kita menjadi lebih sadar akan pola emosi. Mungkin kita menemukan bahwa kemarahan kita hampir selalu dipicu oleh hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Kesadaran ini membuat kita lebih tenang saat menghadapi situasi serupa. Kedua, refleksi menumbuhkan rasa syukur. Saat menuliskan hal-hal kecil yang menyenangkan, senyum orang asing, aroma kopi pagi, kita belajar menghargai momen yang sering terlewat. Ketiga, refleksi membangun integritas. Kita menilai apakah tindakan kita selaras dengan nilai yang kita junjung. Dan bila tidak, kita menyiapkan langkah perbaikan. Namun membangun kebiasaan ini memerlukan disiplin. Di awal mungkin terasa canggung atau membosankan. Pikiran mudah melayang, tangan enggan menulis. Tetapi seperti latihan fisik, kekuatan batin tumbuh dari ketekunan. Mulailah dengan 5 menit setiap malam. Tulis 3 hal. 1 hal yang membuatmu bangga, 1 hal yang bisa diperbaiki, dan 1 hal yang kamu syukuri. Latihan kecil ini, bila konsisten, perlahan menanamkan kebiasaan refleksi yang mendalam. Refleksi juga menuntut kejujuran. Tidak ada gunanya berpura-pura hebat di hadapan diri sendiri. Justru keberanian untuk mengakui kesalahan tanpa menyalahkan, tanpa merendahkan diri, yang menumbuhkan kebijaksanaan. Seperti cermin yang tidak berbohong, refleksi mengundang kita melihat diri apa adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan. Di dunia yang bising, kebiasaan ini menjadi oase. Ketika notifikasi dan opini orang lain mendesak kita untuk terus bereaksi, refleksi memberi ruang hening untuk merespons dengan sadar. Ia mengingatkan bahwa kita bukan sekadar hasil dari kejadian luar, melainkan pengarah perjalanan batin kita sendiri. Marcus Aurelius, yang memimpin sebuah kekaisaran dan menghadapi tekanan tiada henti, setiap malam menulis catatan untuk dirinya sendiri. Catatan itu bukan untuk publik, melainkan sebagai panduan pribadi. Kini kita mengenalnya sebagai meditations, sebuah warisan abadi. Kita mungkin tidak memimpin kerajaan, tetapi kita semua memimpin kerajaan batin, pikiran, hati, dan pilihan kita. Banyak orang memandang filsafat sebagai sekadar teori yang dipelajari di buku, rangkaian kata yang mengesankan tetapi jauh dari kehidupan nyata. Namun para filsuf Stoik memandang sebaliknya. Bagi mereka, filsafat adalah seni hidup. Bukan bahan diskusi di ruang kuliah, melainkan panduan harian yang dihirup bersama napas, dijalani dalam setiap langkah, dan diuji dalam setiap tantangan. Jika kita ingin benar-benar memahami stoikisme, kita tidak cukup hanya membaca atau mengagumi kutipan-kutipannya. Kita harus menjadikan seluruh hidup sebagai latihan, sebuah praktik yang berkesinambungan, dari pagi hingga malam, dari hal kecil hingga besar. Mengapa disebut latihan? Karena seperti otot, kebijaksanaan tidak tumbuh hanya dari niat baik. Ia berkembang dari pengulangan. Seorang atlet tidak menjadi kuat dengan sekali angkat beban. Seorang musisi tidak mahir hanya dengan memegang alat musik. Begitu pula ketenangan batin dan pengendalian diri. Keduanya lahir dari kebiasaan yang diulang, dari komitmen untuk terus melatih pikiran dan hati menghadapi segala situasi. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah perang dan intrik politik, menulis catatan pribadi setiap hari. Bukan untuk dipublikasikan, tetapi sebagai cara meneguhkan prinsip-prinsip stoik di tengah tekanan kekuasaan. Catatan-catatan itulah yang kini kita kenal sebagai meditations. Dari sana kita belajar bahwa latihan stoik bukan kegiatan besar yang dramatis, tetapi serangkaian momen kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Latihan ini dimulai dari hal sederhana, mengamati pikiran. Kita belajar memeriksa apa yang muncul di benak, apakah itu ketakutan, kemarahan, atau ambisi yang berlebihan, dan bertanya, apakah ini dalam kendaliku? Apakah ini sejalan dengan nilai yang ingin kupegang? Setiap kali kita menahan diri dari reaksi spontan, kita sedang mengangkat beban kebijaksanaan. Setiap kali kita memilih kata-kata dengan hati-hati di tengah konflik, kita sedang melatih ketenangan. Namun latihan stoik bukan hanya tentang menahan diri. Ia juga tentang mengembangkan kebajikan, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri.
Setiap hari memberi kesempatan untuk mempraktikannya. Ketika kita jujur meski sulit, kita melatih keadilan. Ketika kita menghadapi rasa takut, namun tetap melangkah, kita melatih keberanian. Ketika kita menimbang keputusan dengan akal sehat, kita melatih kebijaksanaan. Dan ketika kita menahan dorongan yang merugikan, kita melatih pengendalian diri. Kadang kita bertanya, apakah latihan seperti ini tidak melelahkan? Justru sebaliknya. Tanpa latihan, kita mudah terseret arus emosi dan keadaan. Kita menjadi budak amarah, korban ketakutan, pengikut keinginan orang lain. Latihan stoik membebaskan kita dari belenggu itu. Ia menyiapkan mental untuk menghadapi kejutan hidup, kehilangan, kegagalan, atau bahkan keberhasilan yang berlebihan. Dengan latihan, kita tidak lagi terguncang oleh pujian atau cemooh, karena kita tahu nilai diri tidak ditentukan oleh pendapat luar. Stoikisme juga mengajak kita menerima ketidakpastian sebagai bagian dari latihan. Tidak ada jaminan bahwa besok akan seperti yang kita rencanakan. Justru ketidakpastian, itulah medan terbaik untuk mengasah diri. Ketika rencana berubah, kita belajar fleksibilitas. Ketika orang mengecewakan, kita belajar melepaskan. Ketika sakit datang, kita belajar kesabaran. Setiap kejadian, baik atau buruk, adalah alat latihan yang dikirim kehidupan. Praktik ini tidak harus rumit. Mulailah dengan rutinitas kecil. Bangun pagi dengan merenungkan hal yang bisa dan tak bisa dikendalikan. Siang hari menilai kembali apakah pikiran kita tetap tenang di tengah kesibukan. Malam hari menuliskan apa yang telah dipelajari. Kebiasaan kecil ini, jika diulang, menjadi fondasi ketangguhan batin. Ada saatnya kita akan gagal. Kita mungkin kehilangan kesabaran, marah, atau larut dalam kekhawatiran. Tetapi kegagalan itu sendiri bagian dari latihan. Yang penting bukan tidak pernah jatuh, melainkan kemampuan untuk bangkit dan mencoba lagi. Seperti petinju yang terus kembali ke ring, kita pun terus kembali ke latihan kebijaksanaan. Menjadikan hidup sebagai latihan stoik berarti memandang setiap momen sebagai guru. Sebuah antrian panjang melatih kesabaran. Kritik pedas menguji kerendahan hati. Kesuksesan mendadak mengajarkan pengendalian ego. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semua adalah bahan pembelajaran bagi jiwa yang mau ditempa. Pada akhirnya, latihan stoik bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih bebas dari belenggu emosi yang tidak perlu. Setiap hari adalah kesempatan untuk mempraktikkan filsafat ini di meja kerja, di jalan raya, di tengah percakapan hangat atau pertikaian sengit. Hidup sendiri adalah ruang pelatihan yang luas. Dan setiap kejadian adalah undangan untuk memperdalam kebajikan. Setiap perjalanan batin yang kita lalui hari ini hanyalah awal dari proses panjang memahami diri. Dunia akan terus bergerak dengan kebisingannya, namun kita selalu memiliki pilihan, bereaksi terburu-buru atau merespons dengan bijak. Itulah inti yang terus kami hadirkan di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk belajar stoikisme, menemukan kekuatan pikiran, dan melatih kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merindukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk, mari jadikan setiap hari kesempatan untuk menata ulang cara kita berpikir dan bertindak. Arah Baru akan menemani Anda dengan monolog reflektif, panduan sederhana, dan filosofi yang membumi agar kita semua bisa melangkah lebih mantap tanpa terjebak dalam reaksi yang sia-sia. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan temukan cara baru menatap hidup. Lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bebas. Bersama kita belajar merespons, bukan bereaksi, melangkah di jalan kebijaksanaan yang sejati.